Kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Masya Allah, ini banyak sekali yang ditanyakan kepada saya. Apakah boleh kita berkurban atas nama orang tua kita, kerabat kita yang sudah meninggal? Tolong diperhatikan baik-baik ayah bunda. Sebelum saya jawab, pastikan teman-teman save dulu video ini dan share ke banyak orang sebagai tabungan amal jariah kita. Juga follow Hakam Syakiri, karena materi menarik ini akan saya sampaikan setiap hari. Jawabannya kita bisa lihat kutipannya dari 3 kitab ya. Yang pertama kitab Nihayatul Muhtaj di halaman 231. Kemudian dari kitab Asnal Muthalib di halaman 484. Kemudian yang ketiga adalah kitab dari Al-Majmu' ala Syarhil Muhaddab di halaman 406. Intinya atau jawaban kesimpulan dari 3 kitab ini, yang pertama adalah jika sebelumnya almarhum sudah berwasiat untuk disembelih kurban atas nama dirinya, maka kurban itu sah. Jadi kalau sudah berwasiat untuk minta hewan kurban, maka kurbannya sah. Yang kedua, jika tidak berwasiat, maka hewan kurbannya tidak sah. Kecuali almarhum memang memiliki nazar berkurban yang belum dilaksanakan, maka dianggap sah meskipun tanpa wasiat. Jadi kalau berwasiat sah, kalau tidak berwasiat tidak sah, kalau bernazar itu sah. Dan yang ketiga, catatan terakhir adalah menurut Syekh Abdul Hasan Al-Obadi, berkurban untuk orang yang sudah meninggal mutlak dibolehkan ya. Dan hal itu dianggap sebagian dari sedekah yang sampai kepada almarhum. Jadi menurut ulama Syekh Abu Hasan Al-Obadi itu sah walaupun tidak berwasiat, walaupun tidak bernazar, tapi kalau sudah kita atas nama orang yang sudah meninggal, itu sah sebagai sedekah yang pahalanya sampai kepada almarhum. Masya Allah. Jangan lupa save dan share video ini sebagai tabungan amal jariah. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Presiden menari di atas penderitaan rakyat itu. Para badut itu berkumpul, bertepuk tangan atas isi pidato presiden yang kosong gitu. Apa yang mau kita sematkan pada pidato presiden yang menyepelekan rupiah melemah? Pidato presiden itu justru menghilangkan kebanggaan kita sebagai rakyat. Semestinya pidato presiden itu mengirim sinyal tentang optimisme sebuah negara itu. Pidato presiden itu harus mengirim sinyal bagaimana ekonomi menguat. Dan yang paling penting dari setiap pidato itu memberikan kita kekuatan bahwa ada hope, ada harapan yang tumbuh. Sebagai presiden ketika menghadapi situasi krisis, dia mengirim optimisme kepada rakyat itu. Itu pidato yang harus kita potret. Dengan pidato presiden demikian, saya punya keyakinan bahwa buku-buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo tentang paradoks ekonomi dan seterusnya tentang ekonomi, itu membuat saya ragu bahwa buku itu dituliskan Presiden Prabowo. Jangan-jangan buku yang dituliskan itu juga tidak dibaca oleh Presiden Prabowo atau dituliskan orang lain tuh. Karena saya membayangkan bahwa buku-buku tentang ekonomi yang dituliskan Presiden Prabowo ketika dia belum menjadi presiden, itulah impian besar yang akan dicapai ketika dia menjadi presiden itu. Dan begitu dia menjadi presiden, dia begitu gampang mengatakan rupiah melemah itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa, dan dia anggap biasa saja. Itu menunjukkan bahwa presiden tidak mengerti itu. Fundamental ekonomi itu apa sebetulnya itu. Jadi, sebagai rakyat, kita kehilangan kebanggaan ketika setiap pidato presiden itu tidak mempertontonkan substansi itu. Tidak memperlihatkan ada kekuatan yang tumbuh di dalam itu. Maka saya selalu mengatakan pidato presiden itu harus mengirim sinyal terhadap tumbuhnya optimisme itu sebagai rakyat. Supaya saya sebagai rakyat percaya bahwa pidato presiden itu membuat saya kuat dan saya tidak perlu worry itu. Itu pesan penting yang harus saya tangkap itu. Jadi membayangkan isi pidato tentang masyarakat desa tidak menggunakan rupiah itu adalah cerminan bahwa pemimpin sesungguhnya, Presiden Prabowo ini tidak tahu arah Indonesia ini mau dibawa kemana. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kemudian pemimpin tidak mengerti tentang kompas dan tujuan cita-cita Indonesia. Bagaimana kemakmuran kesejahteraan itu tumbuh itu. Dan presiden begitu menyepelekan bahwa rupiah melemah itu bukan sesuatu yang kontekstual itu. Sehingga dia menganggap bahwa harga bawang putih naik dan segala macam itu bukan dampak dari rupiah melemah itu. Ini sesuatu yang memang agak ironi. Sebagai rakyat kita sedih. Karena Indonesia terus dilanda dengan keterpurukan dari gaya komunikasi seorang presiden yang tidak menunjukkan bahwa dia pemimpin bangsa itu. Tapi dia lebih memotret bahwa dia ini sesungguhnya penguasa itu.